Pada bulan Juni 2025, seorang pria bernama Jeffrey Novrian, 37 tahun, membunuh istri sendiri, Rohmah Khairunisa, 25 tahun, di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Setelah melakukan pembunuhan itu, dia mendatangi rumah tetangganya dan berpasrah diri meminta dipanggilkan polisi. Peristiwa pembunuhan ini diketahui setelah polisi menerima laporan melalui hotline 110 terkait adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga di Jalan Rusak 4, Pondok Raji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada pukul 1 dini hari. Menerima laporan tersebut, polisi datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan pelaku. Saat ini, bagaimanakah kronologi kejadian itu? Inilah Cemburu Buta, suami habisi istri di Tangerang Selatan. Cemburu buta, seorang suami di Tangerang Selatan gelap mata hingga nekat membunuh istrinya lantaran diduga selingkuh dengan pria lain. Insiden suami bunuh istri tersebut terjadi tepatnya di rumah kontrakan di Jalan Rusak 4A, RT 0403, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Senin 16 Juni 2025. Suami berinisial dan bernama Jeffrey Novrian itu diduga membunuh istrinya berinisial RK karena merasa sakit hati. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengungkap motif tindakan sang suami tersebut bukan kuat karena pelaku dilupi rasa cemburu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, AR mengaku sakit hati dan emosi setelah mengetahui istrinya diduga menjalin hubungan gelap dengan pria lain. Izin kami sampaikan, tersangka mengalami perbuatannya. Dia mengatakan motifnya karena cemburu setelah mengetahui istrinya selingkuh, ujar Ade Adri saat dikonfirmasi Jumat 20 Juni. Sementara itu, Ade Widiana, 47 tahun, tetangga korban menceritakan AR pada dini hari mendatanginya dan menyampaikan pengakuan jika telah menghabisi istrinya. Seorang saksi yang juga tetangga terdekat menceritakan pertama kali mengetahui peristiwa itu terjadi pukul 00.30 WIB. Kami tahunya sekitar setengah 1 malam. Pas suami saya dibangunin, pelaku yang ketok-ketok rumah. Saya belum bangun waktu itu. Suami saya yang duluan bangun, ujar Ade kepada tribuntangerang.com Selasa 17 Juni 2025. Menurut Ade, pelaku datang dengan kondisi gelisah dan langsung menyampaikan pengakuan atas tindakannya. Dia bilang ke suami saya, minta maaf karena sudah melukai istrinya, bahkan dia siap kalau harus bertanggung jawab atas semuanya, kata Ade. Mendengar hal itu, pasangan suami istri pemilik rumah pun terkejut dan langsung menghubungi pihak polisi. Suasana saat itu disebut cukup mencekam karena kondisi yang belum sepenuhnya jelas dan adanya kekhawatiran dari warga sekitar. Waktu kami lihat, suasananya sudah sangat sepi dan gelap, jadi nggak kelihatan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tapi memang bikin kaget dan tidak tenang, ujar Ade. Kasus tersebut sedang dalam penanganan pihak kepolisian. Petugas telah datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya diberitakan tribuntangerang.com mendatangi lokasi, gerbang gang kontrakan berwarna silver nampak telah dipasang garis polisi. Memasuki gang tersebut terdapat 4 rumah berjajar. Di lokasi kejadian tampak 2 pasang sarung tangan medis yang diduga merupakan sisa dari proses olah tempat kejadian perkara. TKP berada di bagian tengah gang. Kontrakan tersebut memiliki ciri khas berupa pintu berwarna ungu, tembok berwarna pink, dan jendela kuning. Di depan rumah terlihat sebuah kipas angin AC yang berwarna putih, serta satu galon yang difungsikan sebagai penampung air dari AC. Di bagian teras terdapat gantungan pakaian bertingkat. Tergantung di sana satu kios kaki bayi, serta 4 pakaian berwarna putih, hitam, dan pink di bagian bawahnya. Selain itu, terlihat pula 7 bagian lain yang masih dijemur rapi di teras. Rumah tersebut telah dipasang garis polisi bertuliskan dilarang melintas garis polisi, do not cross.
Inilah kronologinya dilansir dari Detik News. Pada Senin 16 Juni pukul 19 WIB, malam hari sebelum korban ditemukan tewas, tetangga di dekat rumah korban sempat mendengar suara tangisan dan ribut-ribut. Awalnya tetangga tidak curiga dan menduga keributan itu hal yang biasa dalam rumah tangga. Pada pukul 23.50 selang beberapa jam, para tetangga tidak lagi mendengar suara ribut-ribut serta tangisan dari Rohma Kori Nisa. Namun sekitar pukul 23.50, saksi justru mendengar tangisan anak kecil. Saya kira jam 23.50 saksi mendengar suara tangisan anak. Saksi mengira bahwa mungkin adanya korban sedang rewel, jelas Ade-Ari. Pada pukul 00.17 Juni 2025, tetangga mendengar pintu rumahnya diketuk. Setelah dibuka, tetangga tersebut terkejut bahwa yang mengetuk pintu rumahnya adalah Jeffrey Novrian sambil menggendong anaknya. Kepada tetangganya itu, Jeffrey Novrian membuat pengakuan bahwa ia telah membunuh istrinya. Dia pun pasrah jika mau dilaporkan atau dikeroyok massa. Pelaku sedang menggendong anak balita dan berkata, "Pung, si Nisa, panggilan korban sudah saya bunuh. Terserah dah, saya mau diapain? Mau panggil polisi boleh, diserahin ke massa nggak apa-apa," ujar Ade-Ari. Setelah mengecek di rumah pelaku, benar saja korban sudah terbujur kaku dan bersimbah darah. Kondisi jenazah korban saat itu ditutupi selimut. Pada pukul 2.40, melihat kondisi korban sudah tidak bernyawa, saksi bersama para tetangga memilih untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Polsek Ciputat Timur bersama Polres Metro Kota Tangerang Selatan dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pun meluncur ke lokasi. Dilansir dari artikel.com.id, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade-Ari Syam mengungkap motif suami yang bunuh istri di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Menurutnya, sang suami tersulut emosi karena mengetahui istrinya telah berselingkuh. Motifnya itu cemburu karena sang istri selingkuh, sehingga pada malam kejadian itu terjadi keributan antara tersangka dan korban dan terjadi kekerasan, kata Ade mengutip dari media Indonesia Minggu 22 Juni. Tersangka yang sudah kalap bahkan bertindak sadis hingga membunuh istrinya dengan cara menggorok leher menggunakan pisau yang mengakibatkan korban tewas di lokasi. Buah dari perbuatannya, Jeffrey Novrian telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah diamankan oleh Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan atau Subdit Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kini ia pun dijerat dengan pasal pembunuhan. Insiden ini sebenarnya sudah sering terjadi, bahkan yang terjadi pada pelaku yang satu ini di Cakung, Jakarta Timur, yang mana rumah di Jalan Borobudur Raya, Kampung Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur yang dibakar oleh pria berinisial MA yang usianya 29 tahun, yang mana ia nekat membakar istrinya lantaran diliputi rasa cemburu buta. Insiden ini terjadi pada September kemarin. Ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh Slamet Effendi di Trenggalek sana, yang kepada pacarnya, YN, 34 tahun, didasari rasa cemburu, karena YN masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Dari kasus ini sebaiknya menjadi pelajaran ya. Sesaat lagi kita akan membahas rumah jari yang ada di Minecraft. Ya, ini kayak rumah Barbie ya guys ya. Soalnya ini rumah berada di bioma Cherry Grove, apalagi bentukannya rumah seperti ini. Tapi tentu saja kalian harus tahu ya apa yang dimaksud. Ditunggu sekali lagi tentang penelusuran rumah jari yang ada di Minecraft. Ini rumah khusus